Apakah kamu pernah merasakan sunyi yang menusuk? Bahkan ketika ada begitu banyak orang di sekitarmu? Saat kamu menatap layar ponsel, menanti sebuah pesan, sebuah kabar, tapi yang datang hanyalah diam. Lalu kamu bertanya-tanya, apa yang salah denganku? Mengapa ia berhenti bicara? Hari ini aku diakui sebagai suara yang turun dari langit untuk menyampaikan sesuatu yang hatimu sudah lama tunggu. Kamu yang sedang terluka, yang sedang bertanya-tanya, ini bukan sekadar cerita. Ini adalah storytelling profetik, dan mungkin ini adalah jawaban dari doamu semalam. Kamu tidak menemui video ini secara kebetulan. Tidak, kamu dipanggil. Ada sesuatu yang harus kamu dengar, sebuah peringatan yang halus, tapi mendalam. Sudahkah kamu memastikan bahwa kamu telah berlangganan di sini? Karena mungkin, dalam satu klik saja, kamu membuka pintu untuk jawaban-jawaban yang sudah lama kamu tunggu. Jangan abaikan ini. Sebab, besok, hari bisa memblokirmu tanpa peringatan dan alasan sebenarnya akan membuat hatimu hancur. Dia yang kamu cintai pernah berkata bahwa kamu adalah rumah. Tapi sekarang, bahkan bayanganmu pun seperti tak mampu membuatnya berhenti sejenak. Keheningan itu, yang kamu rasakan, bukan hanya kosong. Ia berbicara. Diamnya menyampaikan 1000 pesan yang sulit kamu terjemahkan. Tapi aku di sini untuk membantumu menguraikannya. Apa yang dia sembunyikan? Apa yang membuatnya memilih diam dibanding jujur padamu? Kadang, cinta tak berakhir dengan teriakan. Ia hancur perlahan dalam bisu. Dalam malam-malam ketika kamu menangis tanpa suara, ada sebuah kenyataan yang kamu coba abaikan. Tapi sekarang, kamu harus berani melihatnya. Ketika seseorang memilih diam, itu bukan karena ia tidak punya kata, tapi karena ia sudah menyusun keputusan. Dan sayangnya, kamu bukan lagi bagian dari rencana masa depannya. Kalimat itu pahit, tapi aku tidak datang untuk membelai egomu. Aku datang membawa kebenaran, seperti cahaya menembus kabut. Terkadang, dia yang kamu cinta lebih mencintai versi dirinya sendiri saat bersamamu, daripada benar-benar mencintaimu. Dan ketika versi itu tak lagi membuatnya merasa kuat, ia mulai menjauh. Kamu tidak gagal. Kamu hanya menjadi cermin yang memaksa dia melihat bayangan yang tak ingin dia akui. Berani hadapi itu? Maka teruskan mendengarkan. Ada suara dalam dirimu yang selama ini kamu bungkam. Kamu lebih memilih memaklumi, berharap ia akan berubah. Tapi seseorang yang memilih diam atas luka yang ia buat, adalah seseorang yang tidak menganggap hatimu berharga. Jangan tunggu dia menjelaskan. Karena kadang, keheningan adalah penjelasan paling jujur. Tuhan tidak membawa kamu sejauh ini hanya untuk membuatmu hancur. Kamu tidak dibentuk untuk menunggu seseorang yang bahkan tidak berdoa untukmu. Jika kamu merasakan dorongan dalam hatimu sekarang, Sinal, kamu sedang dipanggil untuk membebaskan dirimu dari penantian yang memenjarakan. Di balik diamnya, ada keputusan yang sudah selesai ia buat, bahkan sebelum kamu menyadarinya. Dan yang menyakitkan adalah, kamu tetap tinggal, kamu tetap berharap. Tapi sekarang, aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas. Rasakan napasmu sendiri. Itu adalah kehidupan yang kamu miliki. Jangan serahkan pada seseorang yang tidak mampu menjaganya. Jika kamu ate akui, talvez iso esteja falando diretamente com foch, maka, jangan segure ador. Karena di balik luka, ada kekuatan yang belum kamu sadari. Kamu tidak harus mengerti semuanya hari ini. Tapi kamu harus memilih, tetap dalam keheningan yang membunuhmu, atau mulai melangkah ke cahaya yang menunggumu. Apakah kamu ingat saat terakhir kali kamu benar-benar tertawa? Bukan untuk menutupi sakit, tapi karena hatimu ringan? Itulah yang Tuhan ingin pulihkan dalam hidupmu. Tapi untuk itu, kamu harus lepaskan apa yang selama ini kamu genggam terlalu erat. Yang selama ini kamu sebut cinta, bisa jadi adalah ilusi yang kamu ciptakan sendiri. Ada masa di mana kamu harus berhenti menulis cerita bersama seseorang yang sudah meletakkan penanya. Dan tidak apa-apa jika kamu menangis. Bahkan langit pun menangis saat melepaskan hujan. Tapi setelah itu,
Lihatlah, segala sesuatu menjadi lebih jernih. Jika kamu merasa ini menyentuh hatimu, tinggalkan Osewulai sebagai bentuk perjanjian antara kamu dan pemulihan yang sedang berjalan. Saat dia memilih diam, dia juga memilih untuk tidak memperjuangkanmu. Jangan terus berharap pada suara yang tidak ingin kamu dengar. Tuhan sedang menyiapkan panggilan baru. Dan itu tidak akan datang dalam bentuk pesan teks dari seseorang yang menghilang. Terkadang kamu harus berhenti bertanya kenapa dia berubah. Karena jawaban sebenarnya bukan tentang dia, tapi tentang kamu yang sudah terlalu sering mengabaikan suara hatimu sendiri. Kamu layak untuk dicintai dengan lantang, bukan diam-diam. Jangan jadikan cinta sebagai alasan untuk tetap terikat pada seseorang yang menjadikanmu pilihan, bukan prioritas. Kamu bukan cadangan. Kamu adalah mahkota yang diletakkan Tuhan di tempat yang tinggi, yang tidak bisa disentuh oleh sembarang tangan. Jika kamu percaya itu, declar nos comentarios. Aku memilih untuk sembuh. Mungkin hari ini kamu merasa sendirian. Tapi ketahuilah, keheningan yang kamu dengar bukan akhir dari kisah ini. Itu hanya jeda sebelum alunan nada baru dimulai. Dan kamu akan melihat betapa Tuhan menulis cerita cinta yang jauh lebih indah dari yang kamu relakan hari ini. Jangan biarkan rasa takut kehilangan membuatmu mempertahankan seseorang yang sudah lama pergi. Mereka bukan sinyal untuk kamu bertahan, tapi sinyal untuk kamu bangun dan pergi. Yang pergi dengan diam akan digantikan dengan seseorang yang datang dengan ketegasan dan ketulusan. Inskrevase jika kamu ingin terus menerima pesan profetik seperti ini. Karena setiap kata yang kamu dengar di sini adalah benih yang akan tumbuh menjadi kekuatan dalam jiwamu. Jangan anggap ringan. Mungkin ini adalah bagian dari pemulihan yang selama ini kamu doakan diam-diam. Dan saat malam nanti kembali datang, kamu akan mengenang kata-kata ini. Kamu akan tersenyum, bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena kamu tahu, kamu akhirnya memilih dirimu sendiri. Sebelum aku melanjutkan, izinkan aku berterima kasih karena kamu memilih untuk tetap di sini. Itu berarti hatimu sedang mencari sesuatu yang lebih dalam, dan kamu mendengarkan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyal bahwa langit sedang bekerja untukmu. Sekarang, periksa apakah kamu sudah subscribe di kanal ini, karena hanya dengan itu, para malaikat bisa terus membisikkan arah di setiap langkahmu. Kami ingin terus berjalan bersamamu. Jika pesan ini sudah berbicara sesuatu di hatimu, tinggalkan like agar semakin banyak wanita yang bisa terjamah oleh cahaya yang sama. Jangan simpan ini sendiri. Ada kekuatan dalam berbagi, dan dalam mengizinkan dirimu sembuh. Kamu tidak sendiri. Dan kamu tidak harus melalui ini dalam keheningan lagi. Ketika seseorang berhenti memberi kabar, itu bukan sekadar karena ia sibuk. Seringkali, itu adalah pilihan sadar untuk menghilang secara perlahan. Dan kamu, yang terus menunggu, jadi tawanan dari harapan-harapan yang tak pernah dijanjikan. Tapi apakah kamu sadar? Mereka sedang membentuk versi baru dari dirimu, yang lebih kuat dari sebelumnya. Tidak semua keheningan berarti kamu ditolak. Kadang, itu adalah perlindungan ilahi. Langit tahu sesuatu yang kamu belum tahu. Jadi, saat ia menjauh, mungkin Tuhan sedang menarikmu lebih dekat pada jawaban yang sesungguhnya. Jangan buru-buru memaksa klarifikasi dari manusia yang bahkan tidak tahu caramu mencintai. Ingat saat kamu merasa tidak cukup baik, itu bukan karena kamu benar-benar kurang. Tapi karena kamu mencintai seseorang yang tidak bisa mengenali nilai sejati dalam dirimu. Jangan salahkan dirimu. Jangan mengecilkan hatimu untuk membuat orang lain nyaman. Kamu adalah hadiah yang terbungkus luka, tapi tetap hadiah. Ketika kamu memberi hatimu sepenuhnya pada seseorang, dan dia malah memilih diam, itu adalah panggilan untukmu mulai mencintai dirimu sendiri dengan cara yang lebih utuh. Karena yang benar-benar mencintaimu tidak akan membuatmu menebak-nebak, tidak akan membiarkan kamu larut dalam tanya. Mereka tidak menjelaskan karena mereka tahu. Penjelasan itu bisa membuka luka yang tidak ingin mereka tanggung. Mereka diam, dan kamu memikul rasa sakitnya sendirian. Tapi hari ini, aku ingin kamu menyerahkan beban itu. Biar langit yang urus. Biar cahaya Tuhan yang menggantikan bagian-bagian hatimu yang patah.
Keheningan bukan akhir dari cerita ini. Tapi mungkin itu adalah titik di mana kamu menulis ulang narasi hidupmu. Dengan tinta baru. Dengan suara hatimu yang tidak lagi disangkal. Ini bukan tentang memulai dari awal. Ini tentang melanjutkan dengan cara yang lebih bijak. Lebih sadar. Lebih mencintai dirimu sendiri. Apakah kamu sadar betapa kamu bertumbuh dalam diam? Saat malam-malam kamu menangis, tak seorang pun melihat, tapi surga mencatat. Dan setiap air mata itu sedang ditukar dengan kekuatan yang luar biasa. Kalau kamu merasakan hal ini menguatkanmu, tinggalkan like tanpa ragu. Itu adalah bentuk pengakuan. Aku memilih sembuh. Kamu mungkin masih berharap ada pesan masuk. Tapi tidak semua pesan harus dibaca. Beberapa harus dibiarkan mengendap sebagai pelajaran. Kamu bukan lagi versi lama dari dirimu yang butuh validasi dari pesan yang tak kunjung datang. Sekarang kamu menjadi suara bagi dirimu sendiri. Dan itu adalah langkah profetik pertama. Ada saatnya kamu harus berhenti menunggu. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu memilih damai. Kamu memilih tenang, dan melepaskan tangan yang tak lagi menggenggammu. Jangan kejar yang tidak lagi berlari bersamamu. Karena yang ditentukan untukmu, tidak akan membuatmu merasa dilupakan. Kamu mungkin bertanya, kalau dia tidak mencintaiku lagi, kenapa tak bicara jujur? Tapi sayangnya, tidak semua orang memiliki keberanian untuk berkata jujur saat tahu kejujuran mereka akan menyakitimu. Jadi mereka memilih diam, dan berharap kamu paham sendiri. Tapi kamu tidak wajib memahami yang tidak diungkapkan. Ada pesan yang hanya bisa diterima dalam keheningan. Dan saat ini, kamu sedang membacanya dengan hatimu. Kamu tidak butuh klarifikasi dari seseorang yang sudah memilih pergi. Yang kamu butuh adalah kejelasan dari dalam dirimu sendiri. Bahwa kamu layak untuk dicintai, tanpa harus dipertanyakan. Setiap luka yang kamu rasa, adalah pintu bagi versi baru dirimu untuk lahir. Bukan versi yang keras karena terluka, tapi versi yang lembut karena sadar bahwa kamu lebih dari cukup, bahkan saat mereka tak memilihmu. Jangan ubah hatimu jadi batu. Biarkan ia tetap lembut, tapi kini bijaksana. Jika kamu merasa kata-kata ini sedang berbicara dalam waktunya, komentar di bawah. Aku terbangun hari ini untuk memilih diriku. Itu bukan sekadar kata. Itu adalah deklarasi yang akan langit hormati. Karena perubahan tidak terjadi di luar dirimu. Itu dimulai saat kamu memilih berbeda dari kemarin. Kamu tidak harus tahu semuanya sekarang. Tapi kamu harus berani jujur. Bahwa menunggu dalam diam telah membuatmu kehilangan bagian dari dirimu sendiri. Sudah saatnya mengembalikan bagian itu. Kumpulkan kembali serpihan hatimu. Karena masih ada cerita indah yang menunggu ditulis. Yang menjauh bukan membawa seluruh kebahagiaanmu. Mereka hanya membawa bagian dari cerita yang sudah selesai. Masih banyak bab lain yang belum kamu buka. Dan Tuhan sedang menulisnya, perlahan, bersama air matamu, doamu, dan keberanianmu hari ini untuk tidak menyerah. Aku tahu kamu lelah, tapi percayalah, kamu tidak hancur. Kamu sedang dibentuk ulang. Dan versi yang akan lahir darimu setelah ini, adalah seseorang yang tidak akan lagi memohon perhatian dari mereka yang tak layak memilikinya. Kamu akan berdiri, bukan karena dipaksa kuat, tapi karena kamu memilih utuh. Dan ketika seseorang datang nanti, mereka tidak akan menemukanmu masih berdiri di tempat lama, menanti pesan yang tak pernah datang. Mereka akan menemukan wanita yang telah berdamai dengan dirinya, yang telah melepaskan keheningan, dan memilih untuk bicara pada dirinya sendiri dengan penuh kasih. Tidak semua kehilangan berarti kamu kalah. Kadang, itu adalah perlindungan yang dikemas sebagai penolakan. Maka, jangan ratapi apa yang hilang. Tanyakan apa yang sedang disiapkan. Karena apa yang datang setelah ini, bisa saja adalah jawaban dari semua keheningan yang kamu alami selama ini. Terima kasih sudah bertahan sampai sini. Kalau kamu masih membaca atau mendengarkan sampai detik ini, itu artinya hatimu benar-benar terbuka, dan aku menghargai itu sepenuhnya. Ada koneksi yang terbangun di sini, bukan sekadar kata, tapi ruang yang aman untuk perasaan yang sering kamu simpan sendiri. Kalau kamu merasa pesan ini seperti ditulis khusus untukmu,
Pastikan kamu sudah subscribe. Bukan hanya untuk tidak ketinggalan video berikutnya, tapi agar kamu terus dikelilingi oleh kata-kata yang membangun dan menguatkan. Karena perjalananmu belum selesai, dan aku berjanji akan terus bicara tentang hal-hal yang selama ini kamu rasakan, tapi sulit kamu ungkapkan. Sekarang, aku ingin tahu, kalau keheningan itu bisa bicara, kira-kira, apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan padamu? Tulis di komentar dan bagikan apa yang hatimu tangkap dari semua ini. Aku membaca semuanya, satu persatu. Jangan ragu untuk membagikan versimu. Dan kalau kamu merasakan koneksi dengan apa yang disampaikan, tinggalkan like. Itu bukan hanya bentuk dukungan untuk konten ini, tapi juga pengakuan diam-diam. Aku tidak sendiri. Untuk mengkonfirmasi bahwa pesan ini benar-benar menyentuhmu, tulis kombinasi angka 777, 555 atau 333 di kolom komentar. Karena kadang, satu kode kecil bisa menjadi penanda besar bahwa semesta sedang bekerja di balik layar untukmu. Dan hey, aku belum selesai. Ada satu video di samping ini yang melanjutkan topik ini secara lebih dalam. Klik saja dan teruskan perjalananmu bersamaku di sana. Mungkin di sana, kamu akan menemukan potongan lain dari jawaban yang selama ini kamu cari. Sampai kita bertemu lagi, di tempat yang sama, tapi dengan pesan yang baru.